Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bahkan Allah menentang bagi siapa saja yang meragukan kenikmatannya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, betapa banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya Khairul Anas, NIM 200103020227, mahasiswa UIN Antasari, Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di video ini saya akan membahas beberapa materi pembahasan. Yang pertama itu saya akan menemukan contoh kesalahan di ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEB. Dan yang kedua, menjelaskan tentang 3 jenis paragraf. Di sini saya sudah menentukan beberapa kata yang sering kita jumpai yang salah, yang atau tidak sesuai dengan PUEB. Yang pertama itu silahkan atau silakan. Yang kedua sekedar atau sekadar. Yang ketiga helm atau helm. Yang keempat nasihat atau nasihat. Dan yang kelima bus atau bis. Baiklah, untuk kata yang pertama itu silahkan atau silakan. Nah, kita dapat melihat dari foto tersebut dituliskan GoFood dan GrabFood silahkan menunggu di area pintu masuk atau di teras. Dilarang masuk ke dalam area restoran. Nah, kalau kita lagi datang ke suatu tempat, sering kita melihat kalimat seperti silahkan masuk. Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan atau silakan. Kalau begini, ceritanya kita harus koreksi nih. Karena tulisan yang tepat adalah silakan. Jadi bukan silahkan. Alasannya, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ditemukan kata dasar silah. Namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang. Sekarang kita memasuki kata yang kedua, yaitu sekedar atau sekadar. Kita melihat dari gambar tersebut ditulis atau slogan tersebut ditulis, menyadari kesalahan itu lebih baik daripada sekedar merasa bersalah. Jadi untuk kita yang sudah menggunakan kata sekadar, berarti kita sudah benar. Karena menuliskan kata sekedar itu salah.
Karena dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sekadar, bukan sekedar. Sekarang memasuki kata yang ketiga, yaitu helm atau helm. Menurut KBBI, yang benar itu adalah helm, yang berarti topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan, dipakai oleh tentara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, dan pengendara sepeda motor. Sekarang yang benar, nasihat atau nasihat. Bagi kita yang sudah menggunakan nasihat, berarti kita sudah benar. Karena yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nasihat, yang berarti ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Contoh di gambar dituliskan kata-kata nasihat diri sendiri. Di situ tertulis nasihat. Jadi itu adalah tulisan yang. Sekarang bis atau bus. Menurut KBBI, yang benar adalah bus berarti kendaraan bermotor angkutan umum yang besar beroda 4 atau lebih yang dapat memuat penumpang yang banyak. Sedangkan bis menurut KBBI, yang berarti kotak kecil di tepi jalan di depan kantor pos, milik kantor pos tempat memasukkan surat yang akan dikirim melalui jasa kantor pos. Kotak kecil di depan rumah atau kantor tempat meletakkan surat yang terkirim melalui jasa kantor pos. Jadi yang benar adalah bus atau yang tertulis bus, walaupun kita menyebutnya adalah. Baiklah, sekarang kita membahas tentang 5 kesalahan dalam penulisan unsur serapan atau kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah. Di sini saya sudah memilih 5 kata. Yang pertama itu Cina, sosial media, sholat, respon, dan aktivitas. Baiklah, untuk memasuki yang pertama yaitu Cina. Penulisan nama negara ini dengan huruf H setelah huruf C merupakan penulisan dalam bahasa Inggris. Sedangkan penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah CINA tanpa huruf H. Jadi jika kita menulis dengan huruf H, pastikan untuk menuliskannya dengan huruf miring. Sekarang yang kedua yaitu sosial media. Kata ini berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya itu sosial media. Karena itu ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia seharusnya menjadi media sosial dan bukan sosial media, mengikuti asas DM, diterangkan atau menerangkan. Sekarang sholat atau salat. Banyak yang tidak mengetahui bahwasanya kalimat yang benar, kata yang benar menurut KBBI adalah salat, bukan sholat. Karena sholat itu diambil dari bahasa Arab. Kan tetapi dalam penulisan bahasa Indonesia, huruf shad pada kata sholat itu dirubah atau ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia akan berubah menjadi huruf S tanpa huruf. Sekarang respon atau respons. Yang benar adalah respon. Ketika tidak banyak yang tahu bahwa bentuk yang baku untuk kata ini adalah respons dengan tambahan huruf S. Dengan kesalahan ejaan ini kerap dijumpai bahkan dalam media jurnalistik seperti koran dan berita di televisi. Bentuk yang baku ini mengacu pada kata dalam bahasa Inggrisnya yaitu respons.
Baiklah, memasuki paragraf yang pertama, yaitu paragraf imperatif. Paragraf imperatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada tengah paragraf. Dalam sebuah paragraf ada kalimat penjelas atau pendukung dan kalimat utama. Nah, paragraf imperatif, kalimat utamanya justru terletak di tengah paragraf. Walaupun jarang penulis yang menggunakan pola imperatif, tetapi kemunculan paragraf ini terkadang membuat tulisan jadi lebih kreatif. Adapun untuk contoh dari paragraf imperatif adalah buahnya bulat. Contohnya seperti di teks, buahnya bulat seperti bola, kulit buahnya keras seperti batu. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jika diseduh dengan air, rasanya mirip minuman bersoda rasa cola. Kalimat utamanya adalah inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Itu kan kalimatnya terletak di tengah, jadi disebut dengan paragraf imperatif. Sekarang memasuki paragraf yang kedua, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Adapun contoh dari paragraf narasi ini tidak bisa saya sebutkan karena paragraf narasi itu terbagi lagi menjadi beberapa paragraf. Jadi sangat sedikit kemungkinan untuk penjelasannya karena waktu yang singkat. Sekarang yaitu paragraf yang ketiga, yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Baiklah, cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya hilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.